Bapa di dalam surga, kami berterima kasih hanya karena cinta kasih dan anugerah-Mu yang kekal. Kami boleh datang menghampiri Tuhan dan berbakti serta mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus yang telah mewahyukan kebenaran, memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami boleh menerima firman, mencernanya dan melaksananya di dalam hidup kami sehari-hari demi memuliakan nama Tuhan. Berilah kesadaran kepada kami tentang setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan, karena kami hidup daripadanya. Pakailah hamba-Mu yang hina ini dan urapilah dia dengan roh yang suci dan yang benar, sehingga kami boleh mendengar dan menerima segala firman yang suci dan benar demi memberikan kekuatan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan setiap orang yang berbakti di sini dan mereka yang ikut dari segala streaming melalui siaran ini, sehingga setiap orang boleh mendapatkan berkat yang besar dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, meskipun di dalam masa kesulitan ini Tuhan masih memberikan kepada kita iman dan kekuatan untuk hidup bersama-sama di dalam berbakti kepada Tuhan. Selama berbulan-bulan ini yang ikut streaming di dalam kebaktian kita makin banyak, dan setiap minggu mencapai 9.000 lebih. Ini melampaui mereka yang pernah datang di sini. Karena manusia lapar bukan sebab tidak ada roti. Manusia dahaga bukan tidak ada air, tetapi kurang firman dari Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci dari Injil Matius, dan kita akan membaca berapa ayat. Matius pasal ke-5 ayat ke-27. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Ayat ke-31 telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Saudara-saudara, hari ini kita meneruskan kalimat Yesus Kristus tentang apa yang pernah didengar dari orang kuno, jangan berzina. Sekali lagi Yesus mengatakan kalimat ini untuk memberikan pengkoreksian kepada manusia yang telah menerima penjelasan dan komentar tentang hukum Musa. Di dalam hukum Musa hanya satu kalimat, jangan bunuh. Di dalam hukum Musa hanya satu kalimat, jangan berzina. Kedua hukum yang ke-6 dan ke-7 ini yang dikutip
dan yang dibicarakan oleh Yesus Kristus. Karena apa yang diberikan kepada Musa telah diturunkan kepada Israel melalui banyak pentafsiran, termasuk tradisi-tradisi yang menjilid menjadi buku yang diindahkan, yang dihargai oleh agama Yahudi. Midrash, Talmud, saudara-saudara. Di dalam terjemahan Indonesia 2 kali firman, padahal ini bukan firman Allah. Yang dikatakan adalah kata-kata tradisional yang sampai ke dalam telingamu. Jangan membunuh, jangan berzina. Kalimat-kalimat yang sangat-sangat pendek ini sebenarnya harus dijelaskan lebih detail lagi. Karena yang bicara jangan membunuh adalah Musa. Sebelum Musa menerima hukum dari Allah di Gunung Sinai, dia sudah pernah membunuh orang Mesir. Mengapa Tuhan Allah turunkan perintah jangan membunuh melalui orang yang sudah pernah membunuh? Bukankah ini ironis yang besar? Bukan ini satu sindiran kepada umat manusia? Kau kira kau bisa menjalankan perintahku? Sebelum aku memberikan perintah kau sudah langgar semua. Tuhan sengaja memilih Musa yang sudah pernah membunuh untuk menyampaikan perintah jangan membunuh. Ini sengaja supaya manusia tidak ada satu orang yang boleh menjadi sombong. Tidak boleh membanggakan diri kalau saya sempurna. Kita semua orang tidak mungkin menjalankan hukum Tuhan. Tidak mungkin melaksanakan kesucian sebagai tuntutan Tuhan. Pada waktu Tuhan memberikan perintah jangan berzina, saudara-saudara, akhirnya kita melihat orang di dalam sepanjang sejarah, satu-satunya yang paling berkenan kepada Tuhan, Daud adalah orang yang berzina. Dia demi melihat seorang perempuan yang cantik mandi telanjang dan tidak tutup pintu, mengakibatkan birahinya menjadi begitu meluap dan dia merencanakan pembunuhan suaminya supaya dia boleh beralasan, boleh memberikan satu perlindungan kepada istri orang lain. Saudara-saudara, inilah kelemahan manusia. Yesus berkata jangan berzina, dan dikatakan kalau engkau sudah menceraikan istrimu, engkau harus tunjukkan surat ceraian itu. Berarti kasih tahu sama orang lain itu adalah sah. Saya sudah ada sesuatu kualifikasi yang cukup. Saya bersyarat penuh untuk menceraikan istriku. Saudara-saudara, apakah kehendak Tuhan manusia yang sudah nikah boleh menceraikan istrinya? Apakah karena engkau mempunyai surat yang sah, engkau sudah tidak boleh dipersalahkan oleh siapapun? Ini adalah penjelasan manusia menurut kebiasaan dan kebudayaan yang berlaku pada waktu itu. Yesus berkata, engkau dengar ada orang berkata jangan berzina, tapi aku berkata kepadamu. Tetapi aku berkata kepadamu. Di dalam kalimat ini berarti bukanlah seperti yang kau dengar. Kau dengar boleh cerai asal ada surat cerai. Tetapi aku berkata kepadamu, sekarang bukalah telingamu, dengarlah pengkoreksian saya yang berbeda dengan semua kalimat tradisional yang sudah kau terima. Mengapa Musa mengatakan harus ada surat cerai? Karena hatimu keras. Hatimu mengambil keputusan saya harus menceraikan nyonya ini. Maka Musa melihat kamu begitu keras, begitu tegil, begitu kaku. Kalau gini harus ada surat.
supaya engkau dianggap sah, engkau dianggap boleh menceraikan istri. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa kalau bukan karena perzinahan dia menceraikan istrinya, maka dia akan mengakibatkan istrinya berzina karena menikah sama orang lain lagi. Ini kalimat tidak pernah muncul di dalam ajaran agama, di dalam kitab suci agama apapun. Dan ini juga tidak pernah muncul di dalam seluruh perjanjian lama. Saudara-saudara, hukum ke-6 dan hukum ke-7 dua-duanya menyangkut interpersonal relationship, hubungan antara pribadi dan pribadi, hubungan antara perorangan dengan perorangan. Waktu engkau membunuh, engkau telah merusak hubungan sampai tuntas, menghentikan keberadaan hidup orang lain. Nyala engkau, lenyaplah engkau, keluar dari muka bumi. Saya tidak mau hidup dengan engkau di bawah satu matahari. Itu hubungan sudah rusak sampai kalau ada saya tidak ada kamu. Itu namanya pembunuhan. Tetapi hubungan pribadi dengan pribadi, hubungan antara manusia dengan manusia tidak pernah lebih dekat daripada seorang pria menginginkan seorang wanita lalu mengambil keputusan untuk hidup bersama dengan orang itu selama-lamanya, menjadi pernikahan. Dari hukum ke-6 dan hukum ke-7 secara ekstrim menjadi dua hal yang sangat berbeda, menghancurkan keberadaan orang dengan menginginkan dekat dengan orang itu untuk selama-lamanya. Di dalam kedua hal ini ternyata manusia selalu berbuat kesalahan dan melawan kehendak dan hukum Tuhan. Yesus berkata, kalau matamu menginginkan seorang perempuan, cungkillah matamu. Kalau tanganmu membuat segala dosa, potonglah tanganmu. Apakah ini berarti selesaikan masalah? Yesus bilang tidak. Karena hatimu masih menginginkan, mata sudah congkil, mata lain masih berdosa. Tangan sudah dipotong, tangan lain masih melakukan perbuatan dosa. Yang penting bagaimana mematikan nafsumu yang di dalam. Tetapi nafsu itu diberi oleh Tuhan. Apakah saya harus mematikan? Apakah mematikan nafsu itu mungkin? Kalau tidak ada nafsu, orang itu jadi orang apa? Kalau tidak ada nafsu seks, adakah keturunan? Kalau tidak ada pandangan indah, apakah saya bisa pilih orang menjadi istri? Apa yang Tuhan ajarkan itu terlalu ekstrim atau tidak? Saudara-saudara sekalian, Tuhan di sini mau mengajar kita, benahilah hatimu, karena engkau harus hidup tidak bersandarkan nafsu. Di dalam buku satu-satunya di seluruh dunia, Yakobus Perjanjian Baru, itu menjelaskan apa artinya sumber dosa, apa artinya daya tarik yang mengakibatkan kematian. Dosa dilahirkan dari nafsu. Dosa bertumbuh mengakibatkan kematian. Ini 3 generasi. Dari nafsu melahirkan dosa, dari dosa melahirkan kematian. Tidak ada buku lain di seluruh dunia memberikan penjelasan tentang sumber dosa, penyebab utama daripada segala perbuatan yang jahat, lebih jelas dari ayat-ayat itu. Melalui ayat itu saya telah menulis satu buku dalam bahasa Mandarin 150 lembar lebih, yaitu rahasia, sumber dan penyebab kejahatan di dunia ini. Saudara-saudara, nafsu kalau tidak dibunuh, mata akan miring terus. Karena nafsu tidak diselesaikan, dosa akan mengakibatkan kematian tidak habis-habis.
Ini hal yang menakutkan sekali. Yesus berkata, menurut Musa kau boleh menceraikan istrimu asal kamu ada surat cerai. Tapi surat cerai itu bisakah mengesahkan engkau, menjadikan engkau benar di hadapan Tuhan? Tidak bisa. Karena apa? Surat cerai itu hanya secara legal, secara hukum kelihatan sudah selesai masalahmu. Tapi di hadapan Tuhan belum selesai masalahmu. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kitab suci telah memberikan kepada kita hal-hal yang lebih teliti dan lebih penting daripada seluruh ajaran daripada agama di dalam dunia ini. Saudara-saudara, saya percaya setiap orang ingin nikah, hidup di dunia, kecuali abnormal, bagaimanapun secara daya dasar setiap orang tertarik seks, setiap orang tergugah kebutuhan seks, setiap orang ingin memiliki seorang seks yang berbeda untuk menjadi miliknya selama-lamanya. Ini menjadi motivasi pernikahan. Karena motivasi pernikahan itu ditanam di dalam setiap manusia yang mempunyai hati, yang mempunyai emosi, yang mempunyai fungsi seks di dalam tubuhnya, sehingga lumrah orang menginginkan pernikahan. Tetapi pernikahan yang diinginkan setiap orang, kenapa akhirnya mengakibatkan perceraian? Bukankah waktu nikah ingin selama-lamanya? Bukan waktu ingin memperoleh begitu sulit mendapatkannya sampai dia susah-susah melatih diri untuk kalau bisa mendapat. Tetapi setelah mendapatkan apa menjadi biasa. Dari begitu saya dapat perempuan yang saya inginkan, sekarang saya puas sampai benci dia, ingin menceraikan, bahkan ingin membunuh dia. Itu sebab apa? Apakah ini satu proses yang harus ada? Tidak tentu. Banyak orang juga bisa bertahan hidup dalam kesusahan, ketidakpuasan bagaimanapun, tahan sampai akhir, sampai mati. Tapi apakah orang yang bertahan bisa setia sampai mati itu orang sempurna? Juga tidak. Karena di tengah-tengah bertahan ada ketidakrelaannya. Jadi karena terpaksa sehingga tidak cerai. Menurut psikologi, yang bikin manusia tidak jadi cerai cuma 3 unsur. Pertama, unsur agama. Kedua, unsur masyarakat. Ketiga, selain agama dan masyarakat, unsur keluarga. The 3 factors cause us not to divorce our spouse. Pertama, kalau saya cerai, agama saya tidak izinkan, anggota agama saya menghina saya, dan saya kehilangan muka di dalam gereja atau masyarakat agamaku. Ini pertama. Kedua, saya tidak jadi cerai karena masyarakat akan menghina saya. Semua yang kenal saya akan menghujat saya, akan menghina saya, akan mentendang saya dari masyarakat. Saya tidak ada muka dan tidak ada keberanian hidup lagi di tengah-tengah masyarakat. Ketiga, kalau saya cerai, anak saya bagaimana? Keluarga saya berantakan. Keluarga dan nama baik keluarga akan dicemar oleh dunia. Inilah 3 kemungkinan kita sampai mati tidak cerai. Ini tidak membuktikan kita puas, tidak membuktikan kita sempurna, tidak membuktikan kita sukses. Itu sebab untuk menyelesaikan tidak puas tapi tidak berani cerai, akhirnya dunia ini hanya 2 macam masyarakat yang diwakili oleh Cina sama Amerika. Orang Cina tidak cerai karena jodohnya dikenalkan oleh orang tua. Kalau saya berani menceraikan,
Saya sangat kurang ajar kepada orang tua. Kalau saya cerai dengan istri, saya seorang yang tidak tahu diri. Karena ini membuat marga saya, keluarga saya rusak di hadapan mata umum di dalam masyarakat. Caranya bagaimana? Diam-diam cari yang lain. Sama istri tidak puas, secara lahiriah tetap sama-sama jalan, sama-sama ke gereja, sama-sama bersatu. Tapi malam-malam pergi cari perempuan yang lain untuk melampiaskan nafsu liar, untuk mempuaskan ketidakpuas daripada istri sendiri. Itu sebab poligami yang tertutup sudah menjadi satu kebiasaan masyarakat orang Tionghoa. Saudara-saudara, saudara nama siapa istri itu? Masih ada kok. Saya masih sama dia. Sudah tua, sudah mukanya jelek, tidak apa-apa. Asal jaga nama yang baik. Ini satu bangsa yang tidak jujur. Bangsa yang tidak puas kepada istri yang sama. Tetapi akhirnya curi-curi makan buah terlarang di belakang pernikahan itu. Bangsa kedua yang menjadi contoh, menjadi wakil corak pernikahan yang tidak beres, Amerika. Sejak tahun 70 sudah terbukti Florida sama itu California, kedua bagian negara yang paling kaya, yang paling nikmat, paling baik udaranya, yang paling banyak penghasilannya ini, telah mempunyai rasio perceraian lebih 100%. Yang bagaimana mungkin perceraian? Kenapa bisa lebih 100%? Karena banyak yang nikahnya 2 kali. Dan mereka cerai juga bisa lebih dari 2 kali. Sehingga lebih 100%. Dan di dalam keadaan demikian, negara itu masih bisa hidup sampai sekarang. Masih. Karena mereka tidak membiarkan apa yang terjadi belakang mengganggu sekarang. Yang belakang putus, yang baru nikah lagi. Dan dengan demikian dia mempunyai pasangan banyak sekali, tapi bukan satu waktu banyak istri, bukan satu saat banyak suami, tapi setiap kali cuma satu, karena yang lama sudah dibuang. Ada yang berhubungan dengan puluhan, dengan ratusan wanita, tidak rasa malu, karena mereka menganggap sekarang saya cuma satu, tidak salah. Yang lama biar dia nikah sama orang lain. Dan saya cuma satu. Saya sudah bertanggung jawab menjadi suami yang baik. Dua-dua ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan manusia tidak pernah selesai di dalam menyelesaikan problema seks dan keluarga di dalam hubungan pria dan wanita sepanjang ribuan tahun. Saudara-saudara, di Paris ada satu society namanya Diong Society, didirikan pada tahun 1860 berapa. Tetapi di dalam 100 tahun akhirnya mereka mendapatkan satu kegagalan, karena peraturan daripada masyarakat itu, barang siapa yang belum nikah berani datang untuk memberikan pemeriksaan kepada dokter. Kalau mereka masih perawan, mereka diberikan hadiah besar sekali. Dari abad 19 sampai abad 20, di dalam 100 tahun tidak ada satu pasang yang berani datang diperiksa kalau mereka masih perawan. Berarti sudah lebih sampai hari ini kira-kira 150 tahun di masyarakat Perancis sudah tidak ada orang yang suci waktu mereka nikah. Saudara-saudara, dunia sudah begitu jahat, begitu menakutkan. Tahun 1963 melalui satu sensus di Amerika membuktikan 65% anak perempuan sebelum umur 17 sudah ditiduri laki-laki
dan semuanya di belakang kursi mobil. Waktu mereka bawa ke tempat yang sepi, mereka main seks karena takut diketahui papa mama, takut tidak rumah yang menerima mereka. Mereka pakai mobil. Dunia seperti ini kenapa sampai sekarang belum dibuang oleh Tuhan? Karena Tuhan masih memberikan anugerah sedikit terakhir untuk memberikan kesempatan melalui anugerah umum supaya kita bertobat. Roma pasal 2 ayat 4 dan 5. Engkau tidak tahukah panjang sabarnya Tuhan Allah adalah menanti supaya kau bertobat dan menerima pengampunan dari Tuhan. Tapi kau bukan saja tidak bertobat, kau terus menumpuk dosamu sampai penuh. Akhirnya menyambut kedatangan hukuman Allah, murka yang tidak bisa dihindarkan. Saudara-saudara, saya percaya kecuali orang Kristen yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan, di dalam keluarga yang berbakti dan yang sungguh-sungguh pendidikan yang suci dan baik, hampir tidak ada orang sekarang masih takut kepada Tuhan di dalam hal hidup tentang seks. Saudara-saudara sekalian, apakah yang menjadikan kita bisa setia sampai akhir? Sudah setia sampai ajal kita di dalam hubungan seks, tidak menyeleweng dan tidak melukai hati Tuhan. Saudara-saudara, hanya satu hal, takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan. Manusia yang takut kepada Tuhan, berbahagialah dia, karena dia akan hindarkan diri daripada begitu banyak rangsangan, begitu banyak godaan daripada iblis, dan dia akan begitu mengketatkan diri menjaga kesucian di hadapan Tuhan. Ini tidak gampang. Saudara-saudara, siapakah yang mungkin tidak menerima pencobaan? Alkitab berkata Yesus sendiri menerima segala pencobaan sama seperti kita, tetapi dia tidak berdosa. Saya tidak berani katakan Yesus tidak kemungkinan berbuat dosa. Saya hanya berani katakan Yesus memang tidak pernah berbuat dosa. Jikalau tidak kemungkinan berbuat dosa, maka dia inkarnasi. Bukan ini satu sandiwara. Dia dicobai, tidak usah takut karena dia tidak mungkin berbuat dosa. Sehingga Yesus di dunia, saya hanya bisa mengatakan puji Tuhan, kemenangan dia itu real, kesucian dia itu sungguh-sungguh, kepastian dia tidak berdosa satu detik pun, itu mengkagumkan kita. Saya tidak terlepas dari kemungkinan dia berbuat dosa, tapi dia tidak berdosa sama sekali. Ini membuktikan dialah satu-satunya Sang Kudus dari Allah. Dia satu-satunya pemenang atas dosa yang boleh menghancurkan kuasa penguasa dosa dan kematian, yaitu iblis. Dialah kapten keselamatan. Dialah juru selamat yang mutlak layak kita sembah sujud sebagai Tuhan dan sebagai yang menyelamatkan kita. Saudara-saudara sekalian, dialah mengatakan kalimat ini. Kalau ada surat perceraian baru, engkau boleh ceraikan istrimu jikalau karena perzinahan. Maksudnya, kalau istri seseorang sudah berselingkuh dengan orang lain, itu cukup alasan bagi suaminya datang kepada Musa dan minta surat cerai, karena ada bukti dia sudah berzina sama orang lain. Lalu kalimat ini di dalam masyarakat Yahudi menjadi pengesahan, tidak boleh ada orang mencela dia. Kenapa kamu cerai? Saya sah, sudah dapat surat penceraian. Kenapa bisa dapat surat? Buktinya adalah istri saya sudah menyeleweng. Saudara-saudara, banyak orang kira
dengan pengesahan seperti ini, dia sudah melarikan diri dari kewajiban di hadapan Tuhan. Yesus berkata tidak. Tahu tidak? Kalau ada penyelewengan di dalam berbuat dosa, istrimu berzina, kenapa engkau tidak mengampuni dia? Malah engkau mengambil kesempatan. Saya sudah tangkap, saya sudah sah mendapat bukti dia berzina, saya minta surat cerai. Apakah sebenarnya engkau minta surat cerai selain sudah terjadi dia berzina sama orang lain? Memang itu senangnya engkau menceraikan dia karena dari dulu sudah bosan sama dia. Lalu engkau sekarang cari alasan untuk mengesahkan bahwa dirimu mempunyai syarat yang cukup menceraikan istrimu. Nah, di sini hanya Tuhan yang mengetahui sedalam-dalamnya motivasi orang itu bagaimana. Saudara-saudara, kalau anakmu tabrak, satu tangan patah, apa alasan bagi engkau? Engkau tidak layak menjadi anak saya. Karena saya waktu lahirkan kamu sempurna, sekarang kamu patah satu tangan. Keluar dari rumah saya. Saya tidak mau lagi engkau jadi anakku. Saya minta surat. Anak itu yang sudah tidak lagi sempurna, tidak cukup syarat menjadi anakku. Begitukah? Saudara-saudara, mengapa kalau orang yang kita cintai ketabrakan, kita sedih dan kita menginginkan tidak pernah terjadi, tetapi fakta sudah pernah terjadi. Lalu kita menginginkan kembalinya dia dengan sebaiknya, tetap dengan kasihan, mengasihi anak yang kurang satu tangan. Mungkinkah engkau mempunyai mental yang sama melihat istrimu kalau dia pernah berzina, pernah selingkuh, dengan sedih seperti anak yang kehilangan satu tangan, engkau mempeluk dia kembali, menganggap hal itu tidak pernah terjadi, meskipun faktanya sudah terjadi, masih mencintai dia. Kalau mungkin pasang tangan palsu, tangan artifisial, kalau dia masih bisa tulis, engkau dengan air mata melihat anak yang cacat ini tetap memerlukan cinta kasihmu. Heran sekali, kenapa di dalam hal berzina manusia menjadi keras hati, benci istrinya, lalu mulai menjadi membuang dia, menghina dia, mengkutuk dia, siksa dia, mengharapkan dia lebih baik mati saja karena kau ingin mendapatkan istri kedua. Di sini tersimpan kejahatan hati manusia. Di sini tersimpan motivasi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jikalau Tuhan mempunyai motivasi sama seperti kita, lalu melihat kita semua sudah menyeleweng, lalu dia mengatakan, nah sekarang sudah ada bukti, kau menyeleweng dari saya, kau sudah membuang kesucian yang saya berikan. Inilah alasan cukup, saya buang seluruh manusia ke dalam neraka. Dan Tuhan mencipta benih yang baru, umat yang baru. Apakah itu cara Tuhan? Tidak. Tuhan mengatakan, dengan tidak mengasihi sayangi anak sendiri, biar dia mati mengganti lain, supaya orang yang berdosa boleh kembali menjadi anaknya. Dan sesudah itu yang bukan anak disebut sebagai anak. Yang tidak lagi memanggil dia ayah, dia sebut diri ayah mereka. Ini namanya penebusan. Ini namanya keselamatan. Saudara-saudara, mari kita mempunyai pikiran, mentalitas dari Allah kita yang memberikan keselamatan kepada kita untuk melihat mereka yang jatuh di dalam dosa. Inilah keagungan yang luar biasa. Saudara-saudara, saya tidak mau kutuk dan saya tidak mau menghakimi siapapun yang cerai, karena itu urusan dia sama Tuhan. Tapi saya mau kita pikir lebih jelas tentang bandingkan sifat manusia yang sudah berdosa dengan Allah yang penuh dengan cinta kasih sayang. Lalu kita baru tahu berapa besar cinta Tuhan.
Pada waktu Tuhan berkata kepada Hosea, nikahilah orang yang berzina itu. Pasal ketiga. Lalu Hosea diperintah Tuhan menikahi seorang pelacur. Kembali kepada dia. Sebenarnya yang disebut pelacur itu ada istri dia yang tadinya memang sudah nikah sah sama dia. Tetapi sudah menyeleweng, sudah berzina. Sekarang Tuhan berkata, sekarang saya perintahkan engkau bawa dia kembali. Saudara-saudara, ada tafsiran bilang tidak, Tuhan suruh Hosea mencari lagi istri dari pelacur untuk menjadi istri kedua. Saya percaya tidak demikian. Lalu di dalam Yeremia Tuhan berkata, oh Israel, saya mencintai kamu dengan cinta yang kekal. I use the eternal love to call you back. Aku memanggil engkau kembali kepadaku dengan cinta yang kekal. Saya kira tidak ada kitab suci dari agama apapun yang lebih tuntas memberi kita pengertian tentang kasih Allah yang abadi. My love is eternal love. My love is for everlasting love. And use this love. I now call you back to me. Dengan cinta itu aku mencintai engkau. Saudara-saudara sekalian, tidak gampang bagi seorang pria yang begitu saja mengampuni istrinya bercerai. Dan sebelum dia bercerai, dia menginginkan ceraian itu. Dan dia tunggu-tunggu dapat alasan yang cukup, istri sudah berzina. Nah, ini kesempatan saya dapat surat cerai. Saya kira orang demikian terlalu banyak di dalam dunia ini. Dan saudara-saudara, Yesus berkata, ini disebab karena perzinahan atau mengakibatkan perzinahan. Di sini Yesus memakai causality. Jadi sebab akibat. Waktu engkau menceraikan istrimu, sebabnya adalah karena perzinahan. Tetapi akibatnya menuju ke perzinahan yang lain. Waktu seorang laki-laki menceraikan istrinya, dia cuma pikirkan penyelesaian tentang masalah kesulitan yang dia terima. He is now solving his own problem, but he is causing another problem. Kalau engkau sudah ceraikan istrimu, engkau kurang satu. Akibatnya istri itu nikah sama orang lain, dia tambah satu. Jadi penyelesaian kesulitan yang kau tanggung adalah kurangi problema dosamu seorang. Tapi akibatnya menjadikan ada orang lain harus nikah sama istrimu yang sudah pernah dimiliki orang lain. Itu perzinahan. Cause another problem. Inilah manusia. When we try to solve problem, at the same time we create another problem. We do not conscious. Kita tidak sadar. Dan kita kira itu sudah selesai. Yang selesai siapa? Kamu. Yang belum selesai yang lain. Orang yang ditinggal bagaimana? Lalu anak-anak yang dimiliki bagaimana? Engkau tidak peduli. Pokoknya saya menikmati yang indah. Baru lagi. Dapat istri satu baru lagi. Saudara, manusia itu banyak kejahatan. Banyak kesulitan. Yang kita tidak sadar. Kita seharusnya bagaimana menyelesaikan. Selain karena perzinahan, engkau dapat surat cerai. Engkau menceraikan istri. Barang siapa menikah sama dia, berzina dengan dia lagi. Sehingga dunia tidak pernah tuntas menyelesaikan dosa yang sudah pernah dibuat oleh manusia. Beribu-ribu tahun kita melihat manusia berada di dalam kesulitan seperti ini. Saudara-saudara, mari kita sekarang pikir baik-baik tentang makna yang sesungguhnya daripada keluarga yang harus cerai. Saudara-saudara, saya tidak mau hanya membela mereka yang tidak pernah cerai. Saya sendiri sudah nikah 48 tahun lebih 10 bulan. Saudara-saudara, tahun depan saya akan merayakan pernikahan 50 tahun. Orang bilang
menikah 50 tahun belum ganti pasangan, masih hubungan baik, itu tidak gampang. Saya percaya itu memang tidak gampang. Kalau ditanya Pak Stephen Tong sama istri, selama menjadi suami istri pernah ada kesulitan? Ada. Harus kita jujur, ada kesulitan. Ada kadang-kadang merasa sulit menjadi suami istri terus-menerus. Karena sifatnya lain sekali. Karakter berbeda sekali. Pendidikan berbeda sekali. Pengetahuan, pengalaman, cinta kasih, hobi semua berbeda sekali. Justru karena perbedaan baru perlu pernikahan. Kalau semua sama itu sangat menakutkan. Saudara-saudara, orang yang keras, semua orang yang keras sama-sama cocok, tetapi melahirkan anak terlalu keras, tidak cocok sama semua orang. Itu pernikahan yang tidak bagus. Maka yang keras mesti cari yang lembut. Yang lembut harus cari yang keras supaya anaknya netral, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut. Yang keras menikah sama keras lahirkan besi, menjadi pukul besi yang cocok, tidak guna untuk lain. Lembut sama lembut menikah melahirkan tahu, begitu jatuh sudah hancur semua, tidak bisa. Maka harus berbeda. Puji Tuhan kita berbeda semua. 1, 2, 3. Suara keras sedikit karena ada masker ya. 1, 2, 3. Puji Tuhan kita berbeda. Tapi kapankah engkau menikmati perbedaan itu? Perlu berapa tahun untuk adaptasi perbedaan itu? Nah, ini seni. Saudara-saudara, 2 tahun yang lalu seorang di Surabaya bilang sama saya iseng-iseng tanya istri saya, kalau ada kesempatan nikah lagi, kamu mau saya enggak? Kau pernah tanya sama istrimu? Jawabnya apa? Lupamu, saya pasti pilih yang lain. Tahu sifatmu begitu jelek. Tapi istri bilang apa? Saya pikir dulu ya. Ya pikir lama loh. Sudah pikir lama, bagaimana jawaban? Saya kira kalau pilih lagi ada kesempatan, saya tetap pilih kamu. Loh, masa? Nggak mau cari yang lain? Enggak. Kenapa? Tetap saya. Karena sudah biasa cerewetmu. Sudah biasa engkau cerewet. Dulu enggak betah. Cerewet. Sekarang sudah tua. Ya sudahlah, sudah biasa biar cerewet. Tapi cerewet baik-baik kok. Jadi sudah biasa cerewetmu, tidak usah ganti-ganti lagi. Kalau ganti lagi, mesti penyesuaian lagi berapa puluh tahun. Susah sekali. Dengar kalimat di bawah. Banyak orang kira pasangan pertama kurang bagus, diceraikan. Lalu cari yang lain. Setelah lama-lama menikah dengan istri kedua, baru tahu yang pertama jauh lebih baik dari yang kedua. Mau cerai lagi sungkan karena diketawain orang lain. Nanti dapat ketiga lebih jelek lagi bagaimana? Akhirnya baru mulai belajar adaptasi, belajar tahan. Yang pertama jauh lebih baik dari kedua, sudah dilepas. Saudara-saudara, itu sebab filsafat orang Tionghoa yang miskin, bukan yang kaya. Yang kaya terlalu gampang cari yang kedua karena uangnya banyak. Yang miskin uangnya sangat terbatas, hanya bisa pelihara satu keluarga. Tak berani sembarangan. Mereka berusaha bagaimana mengadaptasi kesulitan, bagaimana melatih diri menyesuaikan dengan satu-satunya pasangan yang sulit bersatu. Dengan demikian belajar seni bagaimana mengalami kesulitan, melampaui kesulitan, mengalahkan kesulitan, akhirnya bersatu menjadi suami istri yang akur dan yang baik. Saudara-saudara, kita semua sama-sama manusia. Kita bukan malaikat dan kita bukan binatang. Binatang ada seks, tidak ada cinta. Malaikat ada cinta, tidak ada seks. Malaikat dan malaikat tidak mungkin ada hubungan seks.
Binatang dan binatang tidak mungkin ada etika suami istri. Mereka semua mencukupi seks selesai. Tapi manusia tidak. Manusia perlu membuat sesuatu instansi keluarga. Bikin satu lembaga suami istri. Bikin satu ikatan etika laki-laki perempuan bersatu. Dan di situ kita perlu kesucian. Binatang bisa tidur sama ibunya sendiri. Bisa tidur sama anak sendiri. Tapi mereka tidak pernah dengar ada penyakit sipilis. Tetapi manusia tidak demikian. Peribahasa Tionghoa mengatakan sancing centu. Kalau seorang bernikah berhubungan dengan 3 pria, pasti menjadi racun. Dan timbullah bakteri, timbullah penyakit sipilis, penyakit kelamin yang akibatnya sulit disembuhkan. Karena ini dalil Tuhan. Tuhan berkata, in all the things I am your holy God, because I am holy and I am the one who call you. That is the reason in everything you do, you must be holy. Ini khusus diberikan kepada manusia. Etika keluarga tidak ada pada binatang, hanya berlaku pada manusia. Sehingga saudara-saudara, mari kita belajar bagaimana appreciate the different spouse, different character of our spouse. Kita belajar bagaimana menghadapi pasangan kita yang berlainan karakter, berlainan pendidikan, berlainan inherititas, berlainan itu tradisi yang diterima oleh dia. Dengan demikian menciptakan kemenangan melalui perjuangan mengalahkan perbedaan. Itu keindahan tidak bisa diganti oleh uang, harta, atau hal-hal yang lain. Dan inilah satu hal yang paling indah. Kalau suami istri bagaimana berbeda, waktu tua menjadi harmonis, menjadi bersatu, menjadi saling mengerti, menjadi saling hormati, dan saling menikmati pihak yang lain. Istri saya dulu lebih tinggi dari saya 5 cm. Saya waktu nikah saya minta sepatu yang lebih tinggi. Saudara-saudara, sekarang dia lebih pendek dari saya 2-3 cm. Karena apa? Karena dia punya tulang belakang sudah menjadi bengkok 35 derajat sama 65 derajat. Begitu susahnya dia duduk, begitu susahnya dia tidur. Waktu tidur mau bangun susah sekali. Waktu berdiri mau tidur susah sekali. Sehingga dia harus menyelesaikan kesulitan tidur sendiri. Tapi terus terang saya kata kepadamu, waktu saya melihat dia susah seperti ini, cinta saya bukan saja tidak turun, makin tambah menghargai dia. Karena di dalam keadaan tulangnya es yang begitu susah, dia masih melayani dengan setia, dengan sabar, dan dengan tekun, tidak banyak bicara. Saudara-saudara, pernikahan itu Alkitab memberikan 3 kalimat yang tidak ada pada agama lain. Tidak ada di dalam buku 66 jilid kecuali cuma 1 jilid, yaitu Ibrani pasal 13. Pernikahan setiap orang harus menghormati. Saya sangat kaget karena kalimat ini ada kalimat umum yang harus dihormati setiap orang, yang tidak umum. Marriage, everyone should appreciate. Pernikahan semua orang harus menghargai. Semua orang, termasuk orang yang dah nikah. Iya. Orang yang nikah tidak boleh tidak menghargai mereka yang tidak nikah. Yang tidak nikah tidak boleh menghina orang yang nikah. Setiap orang harus menghormati. Ini kalimat pertama. Kalimat kedua, tempat tidur tidak boleh dinajiskan. Sperma hanya dari 1 orang. Perhubungan hanya 1 perempuan. Tidak boleh campur orang kedua yang menajiskan tempat tidurmu. Saudara-saudara, tempat tidur yang suci bahagia satu bangsa.
Bangsa yang semua keluar dari tempat tidur yang suci, itu bangsa yang diperkenan oleh Tuhan. Tapi orang yang membiasakan mengkotorkan tempat tidur, mengkotorkan akan spray, itu orang yang dibenci oleh Tuhan. Kalimat ketiga, barang siapa yang berzina akan menerima hukuman dari Tuhan. Hanya 3 kalimat ini sudah meliputi makna pernikahan yang lebih indah daripada ribuan buku seks yang ditulis oleh siapapun di dalam agama, masyarakat, kebudayaan manapun. Not even one religion, one culture, one system of education can give us more precious advice concerning human marriage. Hanya 3 kalimat ini. Saya bersyukur kepada Tuhan. Melalui ayat-ayat yang pendek ini, saya sudah tulis buku-buku. Kebanyakan dalam bahasa Mandarin yang belum diterjemahkan bahasa Indonesia. Mengenai sumber dosa, mengenai bahagia pernikahan, mengenai keluarga. Kadang-kadang di dalam seminar-seminar di sini sudah kita menikmatinya. Saudara-saudara sekalian. Tetapi bukankah di Alkitab juga mencatat banyak istri? Alkitab juga mencatat ada perceraian. Lalu bagaimanakah kita menjelaskan kalimat-kalimat seperti itu? Saudara-saudara, alangkah baiknya kalau semua pasang laki istri bisa sempurna sampai akhir, tidak robah, tidak luntur, dan tidak menyeleweng. Tetapi kemungkinan itu sangat sedikit, sangat tipis. Kebanyakan orang bisa menyeleweng, sehingga yang dikhotbahkan hanyalah satu teori yang tidak mungkin dicapai atau menyelesaikan hidup yang sudah rusak. Alkitab adalah buku menyelesaikan yang sudah rusak, bukan pedoman yang tidak mungkin dicapai. Itu sebab pendeta yang sangat muda, yang belum jatuh dalam dosa dan sendiri seperti paling sempurna, khotbahnya tidak menarik. Tetapi khotbah dari orang yang sendiri sudah jatuh dalam dosa, tidak bangun-bangun, juga tidak akan mendapatkan perhatian banyak orang. Sehingga kita di tengah-tengah perfectionism and the fact, reality of the fall, di dalam realita kejatuhan umum, sama di dalam perfeksi, kesempurnaan di dalam ideal, kita minta Tuhan kasih bijaksana sama kita. Kita bukan malaikat sehingga kita bisa berdosa. Malaikat pun ada yang berdosa. Kita bukan binatang, kita tidak perlu turun derajat menjadi tidak bermoral sama sekali. Saudara-saudara, sehingga kita melihat fakta, dan Alkitab ada kitab suci yang memberikan kepada manusia yang secara fakta sudah jatuh dalam dosa. Mari kita melihat beberapa orang yang paling penting di dalam kitab suci. Dari Abraham, dari Musa, dari Daud, dari Paulus, dari orang-orang paling besar di dalam Alkitab. Alkitab berkata Allah memberikan janji kepada Abraham, kamu akan menjadi bapak banyak negara, kamu akan menjadi bapak bangsa-bangsa. Tuhan, janjimu kosong karena istri saya mandul. Dia umur 80 lebih, sudah putus haidnya, sudah tidak ada haid, belum ada anak. Apa maksudnya janjimu? You must become the father of all nations. Which nation? I don't have descendant. No boy, no girl, no children. How can it be? Maka Abraham tidak berani meragukan Tuhan. Tetapi dia pikir mungkin ada cara lain. Kalau Tuhan tidak kasih saya anak, mungkin berarti nyonya saya tidak bisa lahir anak. Saya mesti dapat yang lain. Itu sebab pikiran manusia mulai menyeleweng. Martin Luther mengatakan rasio manusia seperti pelacur. Nanti setia kepada ini, besoknya setia kepada yang lain. Tidak,
mempunyai konsistensi mencintai sesuatu suami. Our reasoning power just like a prostitute, just like a war. We cannot be faithful and consistently love our God. Saudara-saudara, tetapi Abraham tidak kata, dia tetap percaya kepada Tuhan, tidak bicara. Nyonyanya mulai mikir ngawur. Kalau saya yang tidak bisa, jangan-jangan saya menjadi penghalang kerajaan Tuhan. Saya menjadi penghalang rencana Allah. Allah sudah bicara, dia yang menjadi Bapa. Lalu bagaimana? Ya sudah, mungkin dia perlu perempuan yang lain. Hatinya besar. Jarang perempuan hati besar seperti Sarah. Dia memberikan pembantunya yang perempuan pinjam 1 malam masuk tendanya Abraham. Oleh silakan pakailah. Kalau saya sudah tidak bisa kasih anak, saya mandul, mungkin Tuhan mau engkau jadi bapak dari bangsa-bangsa melalui perempuan yang lain. Ambil aja, pakailah kenduk saya, setubuh sama dia malam ini. Abraham taat, Abraham dengar, dan Abraham waktu itu lemah imannya. Dia tidur 1 malam sama Hagar. Saudara dengar kalimat di bawah. Yang resmi ditiduri ratusan hari dah hamil. Yang curi-curi 1 malam langsung hamil. Jangan kau main-main. Kau main-main 1 malam langsung menjadi benih. Keturunanmu yang lain langsung menjadi kecelakaan ratusan tahun akan datang. Karena malam itu Abraham bersetubuh dengan Hagar 1 kali saja. Akibatnya sekarang sudah ribuan tahun Israel sama Arab perang tak habis-habis. Karena 1 malam. Jangan kira dosa itu main-main. Jangan kira seks cuma berapa menit lalu engkau sudah tidak ada kewajiban. Menakutkan saudara-saudara. Dan saya mau tanya, kasus ini bukankah berarti Abraham sudah minta, sudah dapat perintah dan janji dari Tuhan. Akhirnya keluarganya tidak sukses. Saudara-saudara sekalian, ini sesuatu yang membuat kita tidak ngerti. Setelah ini Sarah meninggal dunia, Abraham masih mempunyai beberapa istri yang lain. Ini semua catatan dalam kitab suci yang tidak mungkin kita hapus. Kita mungkin tidak sangkal. Allah tidak takut menulis semua kelemahan anak-anaknya untuk dibaca beribu-ribu tahun oleh semua manusia. Tapi arti di dalamnya harus kita mengerti. Penjelasan yang kita berikan harus kita tepat. Kalau tidak akan menjadi penyelewengan yang lain lagi. Itu sebab Yesus berkata, kau pernah dengar orang kuno berkata, sekarang aku berkata kepadamu. Pengkoreksian itu harus senantiasa berada. Always reform, always correct, always make our past right and return to the original will of God. Kita perlu sering koreksi, sering kembali kepada ajaran yang benar dari Tuhan. Itulah semangat gerakan reform. Saudara-saudara sekalian. Sekarang saya ambil contoh yang kedua. Siapakah? Yaitu Yusuf. Yusuf mempunyai istri. Bukan dari orang Israel. Dia tidak mungkin menikah orang sebangsa sendiri. Dia tidak mungkin menikah orang beriman seperti dia. Yusuf menikah sama orang kafir. Harus cerai? Tidak. Dan Alkitab mengatakan tidak ada perceraian antara Yusuf dan istrinya. Tapi bagaimana membuat yang kafir menjadi beriman, itulah tugas orang Kristen. Saudara-saudara, sesudah Yusuf, Musa pun tidak ada kesempatan menikah dengan orang seiman dia. Dia pergi melarikan diri. Karena dia membunuh orang Mesir, maka dia kejar oleh hukum harus mati. Dia pergi sampai di tanah Midian. Di tanah Midian dia ketemu Zipporah.
Istri dia bukan dari bangsa Yahudi, dari bangsa kafir. Saudara-saudara, apakah sebabnya Alkitab menulis hal-hal seperti ini? Yusuf bukan dapat orang seiman, dan juga Musa dapat orang Midian. Ini ada kehendak Tuhan yang lain, kita tidak tahu. Tapi saya mau mengatakan satu hal setelah tokoh yang keempat. Musa menikah sama Seborah. Nah, Musa akibatnya menjadikan Seborah orang beriman. Dari mana tahu? Karena mereka dengar khotbah tapi tidak jalankan, anggap biasa. Sampai satu hari waktu Musa harus pulang, di tengah-tengah jalan malaikat mau membunuh. Langsung Seborah cepat ambil batu mensunat anaknya, baru dilepas oleh Tuhan. Berarti dia biasa teledor, tak jalankan firman Tuhan, tak apa-apa. Ini kan cuma tongengan dari Musa. Dia agama lain, saya agama lain. Dia cerita tentang kekristenan, ya biarin. Memang dia orang Kristen kok. Tapi akhirnya kalau engkau tidak taat, saya akan bunuh. Baru istri Musa sadar firman Tuhan harus dijalankan. Langsung dengan batu dia mensunat anaknya, baru dilepas. Dari ayat ini saya tahu Musa pernah menginjili istrinya supaya beriman sama dia. Saudara-saudara, setelah ini Musa pernah dimarahin orang karena dia menikah sama orang Kush. Orang Kush itu orang Ethiopia. Orang Kush itu orang yang kulitnya hitam. Apakah arti dari ayat ini Musa nikah lagi lalu ceraikan Seborah? Tidak pernah tulis Seborah mati. Tidak pernah tulis Musa ceraikan Seborah. Mengapa Musa menikah sama perempuan dari Kush, orang Ethiopia itu? Saya berani mengatakan karena Allah tidak mencatat Musa cerai, tidak pernah mencatat Seborah mati. Maka orang Kush itu sebenarnya adalah Seborah. Kenapa dulu nikah tidak dimasalkan? Sekarang dijadikan satu masa yang besar. Apakah menjadi sesuatu masalah besar? Karena dia orang hitam. Mungkin sekali mereka menemukan si Seborah mempunyai bibit dari Ethiopia, sehingga kulitnya hitam. Mereka sekarang mulai cari-cari kelemahan pemimpin. Kalau engkau mempunyai pemimpin yang engkau kagum dan akhirnya engkau tidak puas, mulai cari-cari kelemahannya, mulai cari keluarganya, mulai mencari asalnya. Itu sebab mereka mulai membenci Musa. Tapi di dalam hal ini Tuhan memfihak Musa, sehingga Tuhan membuat itu Miriam sakit kusta. Tuhan menghukum Harun, Tuhan membela Musa. Yang dipilih oleh Tuhan tidak boleh sembarangan diganggu. Dengan kalimat ini saya tidak berarti saya membela semua pemimpin tidak boleh dikritik. Alkitab mengatakan waktu Petrus setelah takut sama orang Yahudi, Paulus marah sama dia, kritik sama dia. Tuhan tidak menghakimi. Berarti pemimpin bisa dikritik. Hamba Tuhan yang kau hormati boleh dicari kesalahannya, tapi engkau jangan dengan mencari kesalahannya melupakan dia panggilan Tuhan. Dia dipilih khusus oleh Tuhan dan kedudukan itu tidak boleh digoncangkan. Nanti ada saat saya bicara tentang ayat ini. Semua rencana dan semua prinsip Alkitab begitu menakutkan. Kita jangan main-main. Orang yang dipilih Tuhan engkau lawan, engkau kritik sembarangan hanya karena birahimu, karena nafsumu, engkau yang hancur. Tuhan akan memelihara hambanya. Meskipun ada sedikit kelemahan, Tuhan akan menyelesaikan itu sendiri. Bukan urusan engkau menjadi hakim kepadanya. Dan ini saya percaya Seborah ada benih, ada jin atau ada DNA, RNA daripada orang-orang Ethiopia, maka dia dilawan. Tapi Tuhan tidak izinkan. Tuhan tidak izinkan di dalam hal ini Musa dikalahkan oleh pengkritik. Ini membuktikan dia tidak ceraikan Seborah. Dia bukan karena Seborah diceraikan nikah lagi, tapi dia adalah setia kepada Tuhan.
Saya teruskan, saudara-saudara. Sehingga waktu Musa mengatakan, kalau istrimu berzina, engkau minta surat cerai dan ceraikan dia, engkau sah. Itu Musa melakukan hal ini bukan mendorong perceraian. Karena di dalam perjanjian baru Yesus berkata, sekarang saya kasih tahu sama kamu, Musa mengizinkan memberikan surat cerai karena kekakuan hatimu. Saudara-saudara, maka kehendak Tuhan jauh lebih tinggi dari apa yang ditulis secara harafiah. Kita teruskan. Lalu di dalam kasus Daud, Daud mempunyai istri banyak. Pertama dari anak perempuannya Raja Saul. Sesudah itu masih berapa pilihan dia sendiri. Saudara ingat 3000 tahun yang lalu menjadi raja satu negara, mempunyai istri ratusan, itu tidak heran. Di dalam seluruh tanah Palestina, Daud menjadi raja. Kebiasaan zaman itu, dia kalau mempunyai banyak istri, tidak orang bisa mencela dia karena dia raja. Tapi saudara-saudara, Tuhan tidak banyak kritik tentang hal ini, tapi Tuhan paling tidak senang satu hal. Dia demi Batseba, dia tidak ceraikan istri yang lain, dia bunuh suaminya Batseba. Hal ini membuat Tuhan marah sama dia. Seorang yang paling berkenan kepada Tuhan, seorang yang mengikuti isi hati Tuhan, seorang yang paling disenangi oleh Tuhan sepanjang sejarah. In the whole history of humankind for thousands of years, the only one who is after God's mind, only David. Daud adalah satu-satunya yang hidup seluruh hidup sesuai kehendak Tuhan, kecuali satu hal. Maksudnya di dalam poligami yang dia miliki, istrinya banyak, Tuhan biarin. Tuhan tidak mempermasalahkan itu, tapi di dalam dia mencari satu lagi, karena dia berdiri di atas istana, melihat ke bawah, melihat ada seorang wanita yang cantik, waktu mandi tidak pakai pakaian dan tidak tutup pintu. Saudara-saudara, langsung dia menimbulkan birahi. Alangkah baiknya saya boleh memilih dia menjadi istri. Lalu suruh orang pergi lihat, itu anak perempuan siapa ya? Umur berapa? Papa mamanya siapa? Ya, karakter dia bagaimana? Laporan, dia istri dari seorang laki-laki namanya Uriah. Kalau begini cilaka, dia sudah nikah, sulit bagi saya. Tetapi saya raja, siapa berani melawan raja? Siapa berani menantang raja kalau menginginkan seorang wanita? Nah, dia bilang lebih baik saya pakai cara. Di sini rasionya mulai bekerja. Orang kalau pintar tidak salah, pintar berbuat dosa itu salah. Daud pintar. Daud mau apa? Mau dapat perempuan ini. Caranya bagaimana? Membunuh suaminya. Mulai rasio memikirkan rencana yang busuk. Lalu bagaimana bisa membunuh dia? Sendiri pakai pisau tusuk dia, saya masuk penjara. Saya jadi raja yang tidak beres, akan dihina sama rakyat. Saya kirim dia pergi perang. Waktu perang ditulis satu surat, Jenderal atur Uriah di paling depan. Kenapa? Tidak usah tanya. Paling depan paling banyak mati, paling gampang dibunuh. Akhirnya betul dia bunuh. Sudah dibunuh, dia tulis surat, saya ingin engkau menjadi istri saya. Ada satu gambar di museum. Waktu Batseba lihat surat itu, dia sedih sekali. Suami baru mati, sekarang dilamar oleh raja. Yang lamar bukan bajingan, yang lamar raja, kedudukan paling tinggi. Dia menghibur diri sambil ketakutan, sulit mencari jawaban. Dan lukisan Rembrandt itu, dia mukanya sedih, ambil surat, tidak tahu bagaimana harus memberi jawaban kepada Daud. Saudara-saudara, Tuhan membiarkan dia terus sampai orang itu mati, sampai istrinya diambil, dibawa ke istana. Lalu Daud minta tidur sama dia, jadi istri resmi.
Perempuan yang lemah, sekarang suami sudah mati, sekarang menjadi janda. Hari depan masih ada harapankah? Siapa lagi membiayai saya punya hidup? Saya masih ada separuh hidup, sandar siapa? Sekarang sandar kepada seorang raja, lebih baik dari tidak ada. Dia terima saja. Tapi saudara-saudara, biar terjadi, Tuhan baru bicara sama Nabi Nathan. Pergilah dari rumahmu, masuklah istana Daud di kota yang Yerusalem situ. Beritahu sama dia, saya sangat marah peristiwa ini terjadi. Saudara-saudara, saya tidak ngerti kenapakah hal ini terjadi. Dan Daud tidak cerai. Daud menikah lagi dengan cara yang jahat. Alkitab mengatakan di dalam hal ini Tuhan sangat marah kepada Daud. Hal-hal yang lain nothing, not good, because he do everything according to the will of God. Dia sangat berkenan kepada Tuhan, mengikuti seluruh hati Tuhan. Tapi di dalam hal ini biarkan. Nah saudara-saudara, saya minta saudara perhatikan kalimat ini. Hal ini adalah kejatuhan Daud. Hal ini rencana Tuhan tidak. Tidak mungkin rencana Tuhan. Mana ada Tuhan yang merencanakan supaya manusia membunuh suami orang lain, menerima janda yang ditinggalkan karena sengaja. Kalau ini bukan rencana Tuhan, saya tanya lagi, saya bertanya, mengapa akibatnya dari sini turun temurun lahir Yesus? Soal keluarga, soal cinta, soal pernikahan, soal cerai ini rumitnya jauh lebih sulit dari pengertian otak kita bisa menganalisa. Kalau ini bukan rencana Tuhan, mengapa Yesus dilahir menjadi keturunan Daud justru bukan melalui istri-istri yang lain, melalui Batseba? Kalau ini rencana Allah, mengapa Allah begitu jahat? Sulit kita memberikan jawaban. Tapi saudara-saudara, saya ambil contoh lain lagi. Pernikahan Samson. Samson mempunyai kesempatan cari orang seiman. Samson bisa mendapatkan orang Israel sebagai istrinya. Tapi Samson justru tidak cinta orang Israel. Perempuan Israel tidak ada satu yang masuk matanya, tembus ke dalam hatinya. Satu-satunya perempuan yang menggerakkan hati dia, menimbulkan keingin dan mau berzina sama dia, cuma Dalilah. Dalilah orang kafir. Dan Samson mau menikah sama orang kafir. Waktu Samson bicara sama papa mamanya, saya mau nikah. Oh, memang engkau sudah dewasa, boleh nikah. Sama siapa? Sama orang Palestina. Loh, kok begitu? Bukankah banyak orang Israel? Bukan banyak orang seiman? Kenapa engkau mencintai orang luar, orang musuh dari Israel? Tak tahu. Saya kalau dia tidak dia, saya tidak mau nikah. Dia adalah orang paling gagah, perwira, paling sehat, kuasa paling besar sepanjang sejarah. Dengan dua tangan dia bisa mematikan satu singa. Ini tercatat di dalam kitab suci. Saudara-saudara, waktu itu Tuhan berkata kepada Israel, jangan ganggu, biar dia sama Dalilah. Wah, kenapa Tuhan sendiri melanggar perintah Tuhan? Banyak persoalan Alkitab yang perlu kita tanya tidak habis-habis. Dan kalimat selanjutnya Tuhan berkata, dia sama Dalilah, hal ini dari saya. Wah, kebesaran Tuhan melampaui kemungkinan kita merumuskan semua. Banyak orang Kristen mengerti Alkitab sedikit, lalu bikin rumus-rumus, suruh orang ikut. Banyak pendeta mengetahuinya sangat terbatas, berani mengajar sampai gereja semua ikut dia. Gereja semacam demikian kelihatan sedikit, ada orang berbeda dengan mereka, langsung diserang habis-habisan. Saudara-saudara, saya melihat gejala ini terlalu banyak. Itu saya kalau khotbah harus hati-hati. Jangan-jangan kita seperti mengikuti prinsip Tuhan, tapi kita secara tidak sadar melanggar prinsip yang lain yang kita tidak tahu. Seperti tadi, mengapa
Kristus dilahir melalui Batseba. Apa itu rencana atau tidak? Kenapa yang kafir diterima oleh Simson? Simson lain sama Yusuf. Yusuf di Mesir tidak ada orang seiman sendiri, tidak ada orang sebangsa sendiri. Musa berada di Midian, tidak ada sebangsa. Tetapi Simson berada di daerah di mana keluarganya orang Israel, tetangganya Israel, tapi dia suka lancong ke sini sana, ketemu perempuan yang paling seksi, justru bukan orang Israel, itu orang Palestina. Dia menikah dan dia pilih hanya Delilah. Tuhan berkata, biar, ini dari saya. Wah, saya waktu muda tidak ngerti. Makin tua makin sadar kebesaran Tuhan melampaui pemikiran kita yang terbatas. Mari kita jangan sembarangan kritik apa yang tercatat di kitab suci. This is from me. Saudara-saudara, mari kita jangan seperti orang Kristen yang sempit. Lihat ini dah beres, kritik. Lihat itu dah cocok dengan pikiran kita, hakimi dia. Saudara-saudara, saya minta sudah mengerti satu hal. Di dalam Alkitab 2 kali Tuhan berkata, ini dari saya. Jangan kritik. Ini dari saya. Pertama kali nikah sama Delilah. Kedua kali zaman Jeroboam, negara Israel, negara Yuda terpecah menjadi utara selatan 2 negara. Perpecahan bukan kehendak Tuhan, tetapi di dalam satu kesempatan yang sangat unik, Tuhan mengatakan ini dari saya. Menikah sama orang kafir bukan kehendak Tuhan, tapi di dalam kasus tertentu Tuhan mengatakan ini dari saya. When God wants to use something extraordinary or very different from the original principle, how can we do? Kalau Allah mau memakai dalil yang berbeda dengan prinsip dan hukum asal, apa yang kita perbuat? Mengapa Allah meninggalkan bahasa Ibrani? Mengapa Allah membuang bahasa orang Yahudi, kaum pilihannya, lalu memberikan sesuatu pengilhaman perjanjian baru dengan bahasa Gerika? What is Gerika? What is something to do from the Greek language with the Hebrew people chosen by God? Allah tidak pernah memilih orang Gerika, tapi Allah pakai perjanjian baru dalam suatu bahasa Gerika. Kita harus terima karena Allah mempunyai kebebasan melampaui segala ketentuan yang ditetapkan bahkan oleh Dia sendiri. When God used His own absolute freedom to do something against the original principle given even by He Himself, itu okay karena Dia Tuhan Allah. Itu sebab Karbar mengatakan God is the holy other. Apa yang kau pernah pikirkan tentang Allah gini-gini tetap salah karena dia lebih dari itu. Kita belajar hal ini, saudara-saudara sekalian. Dan sekarang saya memberikan jawaban. Sekarang kalau ada orang cerai, ada orang nikah lagi, engkau langsung kritik ini tidak boleh, itu tidak boleh. Saudara-saudara, saya minta saudara hati-hati. Memang kalau bisa nikah sama satu orang sampai mati tetap setia, tekun sampai akhir, itu paling bagus. Tetapi kesulitan setiap orang, tidak ada satu orang berhak mengatakan saya mengerti seluruhnya. Kesulitan pernikahanmu, saya bukan di dalam lingkungan kamu, saya tidak ngerti seluruhnya. Kesulitan orang lain, saya tidak mungkin seperti dia. Jikalau engkau berada di dalam kasus dia, mungkin engkau lebih rusak dari dia. Maka jangan kira engkau cukup baik, engkau berhak mengkritik orang lain. Secara manusia, saya adalah orang yang sangat boleh dikatakan contoh baik. Ini semua pendeta di sini, cuma saya tahun depan saya boleh merayakan nikah 50 tahun. Semua belum waktu itu. Nah, saudara-saudara, jangan sombong. Saya kalau mau sombong, saya lebih tua dari orang lain. Saya boleh menjadi contoh dari orang lain, tetapi saya tidak berani kritik kalau orang lain cerai. Karena apa? Saya bukan dia.
Meskipun secara prinsip saya tahu kalau bisa tidak boleh cerai, kalau bisa jangan cerai, tetapi aku bukan kamu. Tetapi kalau kamu berada khusus di dalam keadaan yang unik yang tidak mungkin dimengerti, saya merasakan kadang-kadang Tuhan mengatakan, this is from me, don't criticize, don't judge. Kalau Tuhan mengatakan ini dari aku, kita bisa apa? Sudah kasus 2 kali dari Simpson, daripada perpisahan 2 negara, Tuhan mengatakan this is from me. Saudara-saudara, kita lihat lagi kasus zamannya daripada Hosea. Kenapa Tuhan suruh dia menikah seorang pelacur? Apakah berarti ini boleh? Engkau bilang Alkitab ada contoh ini, saya juga boleh. Sudah ada istri saya nikah lagi pelacur. Jangan sembarangan kutip Alkitab. Jangan sembarangan ambil Alkitab mendukung semua kemauanmu. Itu bahaya sekali. Saudara-saudara, ada seorang pendeta berkata, Tuhan berkata kepadaku, orang ini nikah sama itu salah, mesti cerai. Karena yang dijodohkan Tuhan adalah perempuan yang lain. Ini bikin heboh sampai hari ini. Dan yang menubuatkan kalimat itu, pendetanya sudah mati. Akhirnya tak karu-karuan. Saudara, saya harap semua yang tafsirkan Alkitab, hati-hati dengan sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Dengan the fear of God. Dengan sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Baik-baik membicarakan firman Tuhan. Saudara-saudara, ada kalimat dari Tuhan, this is from me, mengakibatkan kita tidak boleh sembarangan memberikan hukuman, penghakiman dan kritikan kepada orang lain. Sekarang saya mau menanya kasus yang terakhir, Paulus. Paulus, kenapa tidak ada nyonya? Apakah dia harus single? No. Murid Yesus boleh ada nyonya tidak? Boleh. Petrus menjadi muridku, ada nyonya kok. Kalau ada nyonya mana ada mertua, betul gak? Mertuanya sakit panas kan, Tuhan sembuhkan dia. Berarti Tuhan mengizinkan muridnya ada nyonya. Siapa yang mengatakan pendeta tidak boleh ada nyonya? Itu melanggar Alkitab. Yang bertobat adalah orang itu, bukan Alkitab. Sehingga kalau gini, Paulus ada nyonya tidak? Oh, mungkin termasuk yang tidak ada. Yang lain tidak ditulis. Yohanes ada tidak? Tidak tulis. Yakobus ada tidak? Tidak tulis. Itu Nathaniel ada tidak? Tidak ditulis. Bartolomeo ada tidak? Cuma tulis Petrus. Berarti di dalam murid Yesus yang mempunyai nyonya tidak dipersalahkan. Yang tidak mau ada nyonya juga tidak didorong harus ada nyonya. Lalu Petrus bagaimana? Petrus ada nyonya. Paulus bagaimana? Paulus tidak nyonya. Loh, Paulus tidak nyonya karena tidak pernah nikah atau karena sudah mati nyonyanya? Paulus tidak ada nyonya karena nyonyanya mati atau diceraikan oleh Paulus. Nah, sekarang sangat peka dan kita akan sangat teliti melihat ini. Paulus menulis 13 surat kalau termasuk Ibrani. Kalau tidak masuk 12 pucuk surat. Tidak ada satu ayat, tidak ada satu tanda mengatakan dia punya nyonya. Dan ada sesuatu syarat, sesuatu bukti bahwa dia lebih suka kalau orang tidak menikah. Tetapi tidak berarti dia mengatakan tidak boleh menikah. Karena dia mengatakan yang menjadi suami harus mencintai istrimu. Yang menjadi istri harus taat kepada suamimu. Berarti dia mengatur semua dengan beres. Tapi tentang dia sendiri, lebih baik seperti saya, tidak ada nyonya. Berarti saat dia tulis surat-surat itu, dia tidak ada nyonya. Lalu kita tanya, Paulus pernah punya nyonya tidak? Kalau pernah punya nyonya sekarang di mana? Dua kemungkinan. Sekarang mati. Sekarang ada nyonya. Kedua, dia ceraikan. Sekarang tidak nyonya.
Apakah hubungan Paulus tidak ada nyonya dengan ajaran Yesus pasal 5 di dalam Matius ini? Apakah dia ceraikan? Tidak pernah ditulis itu. Nah saudara-saudara, saya mengetahui dan saya baca dan saya minta pendapat dari banyak orang. Benjamin Indan, saya tanya, menurut you Paulus pernah nikah enggak? Orang Farisi harus ada nyonya. Apalagi kalau Paulus orang Sanhedrian, harus orang Farisi yang top baru dipilih menjadi anggota Sanhedrian. Pasti nikah. Kalau Paulus pasti nikah, kenapa waktu dia tulis semua surat di dalam Perjanjian Baru tidak singgung nyonyanya, tidak membawa nyonyanya? Dia mengatakan, bolehkah saya membawa nyonya pergi mengabar Injil seperti Petrus? Aku berhak, tapi dia tidak bawa karena tidak ada, karena tidak diajak, tidak jelas. Tetapi menurut sejarah, waktu Paulus tulis surat-surat ini, tidak ada nyonya. Dia sudah pernah nikah. Lalu sekarang nyonya di mana? Saya tadi tanya beberapa pendeta, ada yang jawab mungkin sudah mati, ada yang jawab mungkin cerai. Nah, sekarang anggaplah kalau nyonyanya tidak mati, nyonya cerai, nyonya diceraikan atau nyonya yang menceraikan dia? Saudara-saudara, kemungkinan besar nyonya yang menceraikan dia. Dari mana kita mengetahui? Kalau nyonya yang cerai, boleh enggak? Boleh. Menurut apa? Menurut kitab. Kitab apa? Kitab Paulus. Paulus tulis, jikalau ada istri yang tidak beriman mau pergi, biarlah dia pergi. Nah, dari kalimat itu kita mengetahui kalau istri Paulus tidak mau ikut Paulus, mau cerai, dan dia tidak beriman, Paulus tidak bisa memaksa. Paulus hanya bisa mengatakan silakan. Saudara-saudara, itu sebab saya tidak setuju orang Kristen secara aktif menceraikan pihak yang lain. Tapi ke pihak lain kalau cerai dengan cara kurang mau beriman seperti kamu, dia tidak mau ikut engkau di dalam imanmu, dia mau pergi. Paulus mengatakan dia pergi. Sekarang kita ambil keputusan di dalam penjelasan ini. Paulus punya nyonya, pernah ikut Paulus, menikah sama Paulus. Lalu setelah Paulus dipanggil Tuhan, tetap mau menerima Yesus. Nyonya tidak bisa terima. Yesus itu bukan Tuhan. Yesus adalah manusia biasa. Lalu engkau sekarang ikut Yesus, anggap dia Tuhan. Saya orang Yahudi, saya tidak mau terima Yesus Tuhan. Saya tidak mau terima imanmu. Bagaimana? Saya anjurkan engkau menerima Yesus. Tidak. Saya tidak mau, ya tidak mau. Dan bagaimana? Saya mau cerai. Saya mau minggat. Saya mau pergi dari kepada kamu. Menurut prinsip Paulus, yang tidak beriman kalau mau pergi, biarlah dia pergi. Nah, ini stand. Ini satu pendapat saya untuk menjelaskan hal ini. Sehingga Paulus, istrinya meninggalkan dia. Lalu dia seorang diri, tidak menikah lagi. Dia menanggung kesulitan dari nabi palsu, dari rasul palsu, dari saudara palsu, dari siksaan, dari fitnahan, dari aniayaan, dari orang Yahudi, dari orang Romawi. Dia dipecut 2 kali. 1 kali, 40 kali, kurang 1 kali. Berarti dia dipecut hidupnya adalah 78 kali. 1 kali pecut masuk, 1 pecut itu 7 cabang pecut. 1 cabang pecut itu ada kaitan besi 7 biji. 1 kali pukul, tarik lagi, 49 lubang dagingnya. Dia seorang diri melayani Tuhan tanpa nyonya. Dan saudara-saudara, ini setiap orang riwayatnya lain, setiap orang pengalamannya lain, setiap orang dipimpin Tuhan dengan metode yang lain. Tetapi di dalam pernikahan, di dalam perceraian, kita harus baik-baik. Sekali saya berkata, ayat ini saya akan berhenti di sini. Seumur hidup saya tidak akan menjelaskan ayat-ayat ini lagi.
Karena saya sudah tua, masih banyak yang belum dikhotbahkan. Dan saya sudah berjanji kepada Tuhan, saya akan menjelaskan setiap ayat lebih teliti dari dulu, lebih komprehensif dari dulu, sehingga yang mendengarkan khotbah saya tidak salah tangkap dan tidak salah konsep, boleh sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan yang kita renungkan. Saudara-saudara, hari ini saya khotbah sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing, memimpin kita tentang orang lain, hidupnya, pernikahannya, bagaimana susah, harus cerai atau tidak, bukan urusan kamu. Ingatlah, ada kalanya, ada kasus khusus yang Tuhan berkata, ini daripadaku. Mari kita berdoa. Saya minta Dr. Benjamin Inten naik ke atas, pimpin kita dalam doa. Sesudah itu pendeta yang lain pimpin kita mengiklarkan iman rasuli. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kuasa dan kebenaran firman Tuhan bagi pernikahan dan keluarga Kristen. Tuhan, kami menangisi, kami berdoa untuk keluarga Kristen yang berada di ambang kehancuran. Kami mohon kuasa dan cinta Tuhan untuk mengintervensi suami istri yang mungkin sedang memikirkan untuk perceraian. Tuhan, kiranya bangkitkan cinta kasih dalam hati mereka untuk mengingat cinta-Mu yang begitu besar kepada kami, seperti tadi telah dikatakan oleh kebenaran Tuhan. Dan Tuhan pakai kehidupan kami dalam pernikahan, dalam keluarga, untuk menjadi saksi Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa kepada Bapa yang di surga. Amin.